Update persiapan skuad Garuda di Jakarta. 7 pemain akan dicoret lawan Cina. Malaysia minta bantuan Thailand demi saingi timnas Indonesia. Candaan Erick Thohir ke Justin Hubner bak ayah dan anak. Pelatih timnas U23 dipusingkan regenerasi kiper muda tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pelatih U23 Gerald Vandenberg dipusingkan regenerasi kiper tanah air. Malaysia minta bantuan Thailand demi saingi Indonesia. Dan selanjutnya update skuad Garuda. 7 orang pemain timnas dicoret dari skuad. Dan yang terakhir, candaan Erick Thohir ke Justin Hubner bak ayah dan anak. Coba kita saksikan bersama ya. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg memiliki sejumlah masalah besar dalam menghadapi sejumlah laga krusial bersama skuad Garuda Muda. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan mengikuti 2 kompetisi besar pada tahun ini, yakni Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jelang 2 kompetisi tersebut, Gerald Vandenberg tentunya harus mencari pemain sebaik mungkin untuk nantinya dipanggil ke skuad Garuda Muda. Sayangnya, beberapa pemain pilar utama di skuad Garuda Senior dipastikan sudah tak dapat membela timnas Indonesia U23. Salah satunya Hernando Ari. Meski kini berusia tepat 23 tahun, namun bisa dipastikan kiper Persebaya Surabaya itu tak dapat berpartisipasi dalam 2 kompetisi tersebut. Tanpa kehadiran Hernando Ari tentunya membuat Gerald Vandenberg harus mencari sosok utama di bawah Mister Gawang. Terlebih, tak ada satupun kiper yang menjadi penerus Hernando Ari tampil reguler di Liga 1 pada musim ini. Beberapa kiper lokal termuda dan tampil reguler di Liga 1 pun kini sudah menginjak usia di atas 23 tahun, seperti Adi Satrio dan Muhammad Riyandi. Selain itu, para kiper jebolan timnas Indonesia U20 seperti Ikram Al-Ghifari, Semen Padang, dan Fitra Maulana Persib Bandung bukan menjadi pilihan utama di Liga 1. Salah satu yang paling mungkin dilakukan Gerald Vandenberg adalah memanggil para kiper andalan Sintayong saat Piala AFF 2024, yakni Cahya Supriyadi, Dava Fasya, dan Erlangga Setia. Setelah negaranya menolak ajakan tanding kontra timnas Indonesia, Malaysia kembali menjadi perbincangan lantaran kedapatan meminta bantuan kepada Thailand. Hal itu bermula ketika Malaysia menolak laga uji coba kontra skuad Garuda dengan alasan yang tidak masuk akal, yakni fokus ke ajang lain seperti Piala AFF. Selain mendapat cacian dari medianya sendiri, nyatanya skuad Harimau Malaya juga berharap Thailand yang menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Jika Thailand menang, Harimau Malaya harus berterima kasih. Timnas Thailand memiliki kesempatan untuk membantu Malaysia naik peringkat FIFA lebih tinggi. Skuad nasional memiliki kesempatan untuk mengumpulkan tambahan plus 6,98 poin FIFA untuk lonjakan ke grup 120 besar dunia dan mendekati tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Indonesia 123. Tulis media Malaysia Makan Bola. Menurut Makan Bola, timnas Thailand asuhan Masata Daisy memiliki kesempatan untuk membantu Malaysia meningkatkan ranking FIFA Harimau Malaya. Sebab Thailand diyakini juga dapat meraih kemenangan ketika bertemu tim peringkat ke-127 dunia, India, dalam laga FIFA Matchday pada 4 Juni mendatang. Pasalnya, India akan kehilangan poin penting jika kalah dari Thailand dan mencatat penurunan peringkat FIFA hingga berpotensi disalib Malaysia. Jika skenario itu terlaksana dengan mulus, bukan tidak mungkin Malaysia bisa menyalip timnas Indonesia yang kini berada di posisi 123 dunia di ranking FIFA. Namun perlu dicatat, skenario itu sia-sia jika timnas Indonesia meraih hasil positif ketika melawan Cina dan Jepang pada 5 serta 10 Juni mendatang. Skuad Garuda telah merampungkan pemusatan latihan di Bali dan mulai menggelar TC di Jakarta. Awalnya, pelatih Patrick Kluivert memanggil 32 pemain timnas Indonesia untuk menjalani TC. Namun, situasi berubah ketika ada beberapa pemain yang tidak dapat bergabung pada edisi kali ini. Pertama, yakni Eleno Reinders yang tidak bisa gabung karena mendampingi istrinya yang akan melahirkan di Belanda. Kemudian, ada Ragnar Oratmangun yang juga tidak bisa datang karena belum sembuh dari sakit. Sama seperti Ragnar, Sandy Walsh juga dipastikan absen karena sedang dalam pemulihan cedera yang dialaminya saat memperkuat Yokohama F. Marinos.
Selain 3 pemain di atas, sejatinya penyerang Dewa United yakni Septian Bagaskara yang awalnya dipanggil tapi absen karena cedera. Namun, pelatih Patrick Kluivert telah memanggil winger Persib Bandung yakni Beckham Putra untuk menggantikan Septian. Maka dari itu, kini tersisa 30 pemain timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang pada 2 laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini, pelatih Patrick Kluivert akan mencoret 7 nama untuk dibawa saat melawan Cina dan Jepang. Pasalnya, regulasi dari AFC menetapkan setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja untuk pertandingan. Sehingga 7 nama dari 30 pemain timnas Indonesia akan dicoret Patrick Kluivert. Khusus melawan Cina, 2 nama yakni Marcelino Ferdinand dan Martin Paes dipastikan akan dicoret. Pasalnya, keduanya sedang mengalami hukuman skorsing karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, 2 dari 5 kiper yang dipanggil juga dipastikan akan dicoret. Karena AFC hanya memperbolehkan 3 nama kiper saja di daftar susunan pemain. Menarik dinantikan siapa saja nama-nama yang bakal dicoret Patrick Kluivert nantinya. Ada momen menarik yang mencuri perhatian netizen menjelang laga timnas Indonesia versus Cina pada lanjutan laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno mendatang. Bek timnas Indonesia Justin Hubner mati gaya saat dilempar sebuah pertanyaan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Momen itu terjadi saat keduanya bertemu dalam acara ulang tahun Erick Thohir yang diabadikan dalam sebuah unggahan Instagram @Erick Thohir. Bagaimana kabar pacarnya? Tanya Erick Thohir bercanda kepada Justin Hubner. Justin Hubner yang niat hati ingin menyalami dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Erick seakan terjebak dalam situasi canggung. Pemain berusia 21 tahun itu hanya bisa pasrah. Saya sangat senang, jawab Justin sembarang. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner telah santer diisukan memiliki kedekatan dengan salah satu aktris Indonesia, Jennifer Lopez. Kebersamaan mereka terendus berkat unggahan Jennifer di TikTok yang tampak sedang bersantai dengan Justin di sebuah tempat beberapa waktu lalu. Hal itu lantas mengundang perbincangan fans di tanah air. Para pecinta sepak bola Indonesia juga ikut ramai membahas kedekatan Justin dan Jennifer. Tak heran jika kemudian Erick iseng bertanya soal kekasih Justin. Namun tidak diketahui siapa pacar yang dimaksud Erick bertanya ke penggawa timnas Indonesia tersebut. Satu hal yang pasti, momen tersebut menggambarkan kedekatan ketum PSSI yang begitu merangkul para pemainnya. Erick Thohir seperti ayah bagi Justin dan para penggawa Garuda lainnya.